Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Seperti yang kami janjikan, kami akan melaporkan hasil-hasil dari Mukernas GAPSI tahun 2025 yang berlangsung 24 hingga 25 Februari kemarin. Ya. Oke, kita langsung ya. Mukernas dihadiri oleh 16 Pengprov dari seluruh Indonesia. Ya, di antaranya adalah Kaltara, Kalimantan Tengah, Kaltim, Sumatera Barat, Riau, DKI, Sulut, Sumsel, Kalsel, Jabar, Jambi, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, Sulteng, Kalbar, dan Sultra. Tentunya juga dihadir oleh pembina yang diwakili oleh Bapak Lilik dan pengawas yang diwakili oleh Abah Tony, ya, dan tentu saja oleh Ketua Umum dan jajaran pengurus lainnya, Sekjen dan para pengurus koordinator lain, ya. Kemudian Mukernas dibuka oleh Pak Sekjen Heri Maulana dan menyampaikan bahwa seharusnya rencananya itu adalah akhir tahun lalu, ya, baru bisa jadwalnya memang tahun kedua dari pengurusan, ya, kan pengurusan 2020 2 hingga 26. Jadi 2024 harusnya udah ada Mukernas, ya. Baru bisa dilaksanakan sekarang. Dan kemudian dilanjutkan oleh sambutan atau pengarahan dari Ketua Umum. Dalam pengarahannya, Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa berbuat banyak selama 2 tahun pengurusannya, ya. Selama 2023 ada kegiatan, diantaranya adalah Prapon dan Asian Games, di mana target Indonesia waktu itu adalah 1 emas dan 1 perak dari 2 nomor yang dikirim, mix dan ladies. Namun jangankan medali, ya, jadi jangankan medali emas dan perak, perunggu pun tidak dapat, ya. Jadi sebuah kegagalan. Dan dalam wawancara dengan wartawan, kata Pak Ketum, dia juga risikonya adalah dia bersedia mundur untuk sebagai Ketua Umum jika gagal, dan diserahkan ke quorum dan ke forum maksudnya. Dan kondisi sekarang, kata Pak Ketum juga, bahwa kondisinya sedikit sudah mulai longgar sehingga bisa bersedia meluangkan waktu untuk PB, ya. Dan Mukernas melanjutkan apa program-program yang bisa dilaksanakan dalam 2 tahun pengurusan yang waktu yang tersisa dari pengurusan ini. Oke, menanggapi hal itu, ya, ada dua daerah yang menyatakan meminta Pak Ketum mundur, yaitu dari Sumsel dan Jambi, ya. Antara yang lain, ya, meminta kendapun tidak disuarakan, menyatakan ya silakan dilanjutkan, tentunya dengan program-program yang harus lebih terarah dan memperjuangkan hal-hal yang perlu, ya. Program-program tersebut adalah, ya, keikutsertaan bridge di PON, ya. Ini para Pemprov sangat mendesak ini agar diperjuangkan dengan sangat keras lah, ya. Keberhasilan ikut di PON akan menentukan keberlanjutan bridge di daerah-daerah, karena nanti kalau gagal di PON barangkali di Porprov juga akan dicoret. Itulah alasannya, ya, sehingga
BRIS akan semakin terpuruk, ya, akan semakin ketinggalan kalau tidak dipertandingkan di PON. Maka pengurus sangat diberikan tugas yang untuk bagaimana caranya agar BRIS bisa dipertandingkan di PON NTT NTB 2028. Kemudian ya, hal-hal lain adalah kejurnas BRIS, ya, terutama tentunya kejurnas yang junior, ya, di samping yang umum juga junior, ya. Sementara Liga BRIS siswa dan mahasiswa sudah dipastikan akan berlanjut, ya, untuk tahun ini dan dimulai pada Juli nanti, ya, karena kenapa nggak langsung dimulai, karena nanti ada penggantian tahun ajaran, ya, nanti dari SMP naik SMA, misalnya dari SD naik SMP, jadi agak susah, sehingga dimulainya nanti Juli dan finalnya berlangsung di Jakarta pada bulan Desember nanti, ya. Sudah dicanangkan untuk segera dimulai, itu, ya, akan dilaksanakan, ya, dan dimulainya pada bulan Juli. Kemudian juga program lainnya yang sangat penting adalah pelatihan teknik dan wasit di daerah, ya. Hal ini akan sangat diperlukan karena nanti dalam Porprov itu jika mengandalkan wasit dari pusat itu kan sangat berbiaya, sangat mahal, ya, karena harus apalagi di daerah yang jauh, sehingga pelatih dan wasit kayak gitu, ada penyelenggara pertandingan itu harus punya di daerah masing-masing, harus mempunyai, ya, minimal di daerah sekitar, ya. Dan kemarin sudah selama kongres sudah dicanangkan bahwasanya PB akan menanggung biaya yang dikeluarkan untuk para pelatih ini, apakah pelatih teknik apapun pelatih wasit atau pelatih pimpinan pertandingan yang dikirim dari pusat ke daerah, itu tanggung jawab dari PB. Sementara pelaksanaan di daerah itu tanggung jawab daerah masing-masing, ya. Oke, daerah yang berdekatan bisa melakukan bekerja sama di daerah, dilakukan di satu tempat yang terdekat, ya. Kemudian pembinaan junior juga, bahkan untuk pembinaan junior ini Pak Ketum juga sudah menyatakan bahwa kendati pun dia misalnya tidak menjadi ketua umum pun, ya, dia akan tetap akan membina tim junior nasional, ya. Dan dia sudah menghubungi Saudara Taufik Hasbi untuk membuat proposal bagaimana pelatihan untuk pembinaan junior ini, ya. Kemudian juga disinggung tentang keikutsertaan Indonesia di event regional dan internasional, ya. Kemarin dipertanyakan jangan main tunjuk, dan harus melalui Seknas, ya. Dan itu tentu harus dipisahkan antara yang dibiayai GAPSI dengan yang dibiayai sponsor. Yang dibiayai sponsor akhirnya Pemprov juga mengakui bahwasanya ya udah terserah sponsor, ya. Karena untuk event APBF Youth 2025 ini akan berlangsung di Bangkok atau di Thailand, ya. Awal Mei nanti itu dibiayai oleh masing-masing, disponsori oleh masing-masing tim, ya. Misalnya dari Metaforsa atau dari Kaltim, ya. Atau misalnya dari Sumsel, atau misalnya ada tim-tim yang ikut itu dibayar oleh sponsor. Jadi itu tidak dipersoalkan dalam melakukan penunjukan, ya. Kemudian yang APBF Open Ladies Mix dan Senior, ya. Itu kalau PB GAPSI yang mau ngirim harus melalui Seknas, ya. Seleknas, jangan ditunjuk katanya. Mengingat waktu, ya, apakah itu perlu dikirim atau enggak, lihat nanti kemampuan PB GAPSI, ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah hal sepele, ya, yaitu penyelesaian ID GAPSI, ya. Sekarang ID GAPSI itu, ya, selama ini terakhir ini tidak ada yang mengelola, sehingga tidak ada yang bisa mendaftar baru sebagai anggota GAPSI. Saya pikir hal, ya,
sederhana, program sederhana ini harusnya bisa diselesaikan dan ditargetkan akhir Maret sudah harus selesai ya. Hal-hal lain hanya itu saya pikir ya yang penting-penting dari keputusan ID GAPS Munas GAPSI yang kemarin. So BRIS Indonesia mudah-mudahan dengan adanya Munas ini bisa lebih bergairah ya, jangan lagi vakum seperti kemarin. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.